Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 169 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor, di Instagram Ana Olive serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ya. Hari ini udah mulai masuk hari keempat kita berpuasa ya. Setelah 3 hari yang lalu saya mokel terus. Mokel full dari awal sampai sekarang ya. Itu gara-gara teman saya bangke itu bikin saya mokel. Makan bakso di depan, minum es teh depan mata gua. Gimana gak ngiler coba. Mana setiap sahur telat terus, keroncongan. Jadinya iman kita tuh tergoda untuk mencicipi rasanya itu bakso yang sangat enak sekali itu ya bangke emang. Tuh kalau kalian punya temen yang namanya Andi ya, tolong kasih tahu dia itu. Rata-rata yang namanya Andi itu bangke emang, sukanya itu ngehasut temennya supaya mokel tiap tahun kayak gitu. Mau saya hindarin tapi teman saya cuma dia doang. Kayak gimana coba ya? Aduh, semoga ya hari ini saya mulai berpuasa sampai terakhir, sampai Lebaran ya. Dan semoga teman-teman semua ya yang lagi menjalani puasa lancar semuanya sampai Lebaran ya, sampai malam takbir 30 hari full. Jangan ada kata mokel di antara kita. Hidup mokel, loh salah. Hidup puasa ya itu. Terus aku juga mau minta maaf banget akhir-akhir ini sering terlambat update ceritanya karena kesibukan ya. Ini sebenarnya aku lagi di suatu tempat nih ya di hotel di Surabaya. Jadi lagi dampingin nih murid-murid aku buat diklat gitu. Jadi gak bisa update update tepat waktu lah untuk cerita-cerita horor yang baru gitu. Apalagi tanggal 11 besok itu yang kelas-kelas 3 SMK itu udah ngadain ujian sekolah, USP, ujian satuan pendidikan. So buat pendengar podcast kisah horor nih yang masih SMK kelas 3, gak usah begadang, belajar yang rajin ya. Kalian
Besok itu udah mulai ujian. Semoga pada saat ujian itu mendapatkan nilai yang baik lulusnya. Terus disusul tanggal 18 itu USP untuk SMP. Nah itu SMA udah selesai. SMA, SMK, SMP. Jadi semangat belajar yang rajin. Oke? Gitu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi langsung aja kita bacakan cerita horor. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form ya. Cerita pertama ini datang dari, boleh ya sebut nama ya berarti ya, dari Sarah cuma sharing nih. Gila, Sarah kirim cerita horor, nggak sedih-sedih lagi dia. Bukan, Sarah pendengar podcast Kisah ya. Judulnya adalah Gangguan di Rumahku. Halo kak, aku udah lama banget ngefans podcast kakak dan kali ini aku mau berbagi cerita aku sendiri. Dan juga maaf ya kak, aku bahasa Indonesianya gak bagus-bagus banget. Kejadian ini terjadi ke aku pas aku umur 14 tahun. Aku pas masih kecil bisa melihat, cuma lama perlama mulai menghilang. Tapi pas umur aku 13 aku mulai melihat lagi. Aku diganggu 3 kali di rumah aku. Yang pertama kalinya aku lagi nyuci piring dan aku mulai merasa aneh. Kayak ada orang yang di belakang aku. Jadi aku coba lihat refleksi di keramik di atas wastafel. Dan aku lihat 2 tangan besar warna abu-abu dengan jari dan kuku panjang. Kukunya berwarna hitam dan aku langsung lari ke kamar. Yang kedua kalinya aku lagi ngocok. Aduh gak enak banget anjir. Ngocok kartu tarot aku karena lagi ngeramal diri. Saat aku ngocok aku selalu menutup mata untuk fokus. Tapi saat aku buka mataku, aku lihat sebuah bola hitam berasap segede bola tenis mendekati mukaku. Dan saya langsung lari keluar karena ketakutan. Yang ketiga kalinya saya lagi buka Instagram di handphone. Dan pas aku lihat ke pintu belakang aku melihat sesosok tinggi hitam. Sosok tersebut lebih tinggi dari rumah aku sampai kepalanya agak nunduk. Sosok tersebut mempunyai tangan yang sangat panjang. Besoknya ibuku memanggil ustadz dan yang menggangguku tidak balik lagi. Makasih ya kak kalau dibacain. Ya itu. Oke, ceritanya ini membuatku ya bulan puasa nggak boleh ngujat, nanti pahalanya berkurang ya. Gue gagal fokus sama kata-kata ngocok itu ya, ngocok itu kata yang pas ngocok kartu itu apa ya, ngocok remi, ngocok kartu, ngocok aduh oh ya apa ya yang pas kata-kata ngocok kartu itu, ngocok kartu apa ya, ngocok tangan gue kenapa goyang-goyang begini ya. Aduh goblok gue. Puasa oke, fokus. Gila gue ngomong ngocok itu tangan gue refleks pak, gini-gini ngayun-ngayun ngapain coba ya. Gue bingung nih kata-kata ngocok yang enak apa. Bodo amat ya. Jadi dia cerita kalau dia dihantuin hantu di rumahnya. Yang pertama dia ngelihat sosok 2 tangan besar warna abu-abu dengan jari dan kuku panjang. Kukunya berwarna hitam dan aku langsung lari ke kamar. Oke. Yang kedua dia pas ngocok kartu tarot, dia nutup mata, terus pas dia buka ada bola hitam berasap segede bola tenis. Bola hitam berasap segede bola tenis. Ini kalau gua ini ya, menelaah ceritanya. Kalau misalnya ini bola gede hitam berasap ini kayak refleksi
dari bola mata kita. Apa ya? Kornea mata kita. Pernah gak sih kalau kalian abis fokus sama satu titik, terus tiba-tiba kalian itu kayak pas kalian mejemin mata, terus kalian kayak ngerasa ada fokus satu titik, terus tiba-tiba pas buka mata itu yang bayangan kita di kornea itu kayak ngebayang gitu. Kayak gimana ya gue ngejelasinnya ya? Contoh nih kayak kalian abis ngeliatin sosok benda. Dan bendanya itu bentuknya kayak bola ya, bola gitulah pokoknya. Terus kalian tuh fokus gitu tanpa kedip selama 10 detik lah andai kata. Nah pas kalian mejem terus buka lagi itu kayak ngeliat kayak bayangan gitu loh, bayangan hitam bola berbentuk bola, dan itu kayak ngitarin kita gitu loh. Nah itu yang mungkin yang dia si Sarah ini ngeliat itu. Bukan hantu ya. Hantu apa coba, bola hitam berasap gitu, terus segede bola tenis pada saat dia ngocok kartu, terus dia ngeliat bola. Alah. Terus yang berikutnya dia ngeliat sosok tinggi dari rumah, sosok tinggi hitam yang tingginya itu sampai langit-langit rumah, ya itu yang tangannya panjang. Ya kalau ini sih bisa dibilang kayak genderuwo ya. Gue nggak mau ngatain dia halu atau apa, tapi mungkin pada saat ceritanya yang dia ditampakin sosok kedua itu kemungkinan halu ya. Sama cerita pertama kemungkinan halu, tapi yang kedua ini gue komen kalau dia halu karena apa? Karena mungkin yang dia lihat itu bukan sosok melainkan ya itu tadi yang gue bilang kayak kornea mata gitu loh, bayangan kornea mata gitu deh, apalah gue nggak tahu istilahnya ya, pokoknya kayak gitu. Nah kalau yang ketiga bisa jadi kalau itu sosok Wowo gitu ya, Wowo yang ada di rumahnya dia itu. Jadi kalau bisa si Sarah kalau misalnya lagi di rumah nih di kamar sendirian, jangan pakai baju minim gitu. Kalau emang bener-bener rumahnya berhantu nih ya, jangan pakai baju minim, jangan pakai pakai baju, pakai celana lah biasa aja, baju tidur, jangan yang telanjang atau apa, karena nanti malah mengundang syahwat genderuwo gitu loh untuk mensetubuhi Anda. Jangan sampai Anda hamil di luar nikah sama Wowo gitu. Nanti anaknya jadi grandong, bukan, jadi tebo. Itu jelek banget kan. Oke lanjut next ke cerita berikutnya. Ini cerita berikutnya dari siapa nih? Oke, dari Nilam. Judulnya adalah Berdenting. Kisah ini adalah kisah yang baru-baru ini sih terjadi. Dan saya merasa sedikit tidak nyaman kalau hanya berdiam diri. Jadi, jika diceritakan banyak yang mengatakan bahwa itu halusinasi, tapi jika saya diam saja rasanya tidak mungkin. Diawali dengan kegemaran saya sebagai seorang streamer drama Korea di salah satu YouTube. Karena saya masih kuliah dan tinggal di kampung dan sinyal cukup sulit, maka saya sering mencari waktu yang tepat untuk menonton drama tersebut tanpa harus buffering. Setiap pukul 1 dini hari, sinyal sangat bagus dan saya memutuskan setiap pukul 1 melakukan streaming dan di siang hari ya tidur. Seminggu berlalu, tidak ada kejanggalan apapun. Semuanya berjalan dengan semestinya. Namun di minggu berikutnya, keanehan mulai terjadi. Saya mengecilkan volume di laptop saya dan mendengar ada suara ting 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 berdenting. Seperti suara garpu yang dipukulkan pada gelas kaca. Saya menunggu, namun suara tersebut semakin keras. Jika di logika jarak dapur dan kamar saya sangat jauh, namun mengapa dentingan tersebut terasa keras? Akhirnya saya memutuskan untuk keluar
dan melihat apakah ada tikus atau orang yang sedang berusaha menyusup di rumah saya. Saya pergi ke ruang tamu, namun kosong, tidak ada gelas dan tidak ada garpu. Saya mencoba berlari ke dapur, namun kosong. Gelas masih di tempatnya dan garpu masih di tempatnya. Aneh, benar-benar aneh. Hal tersebut kembali terulang di setiap harinya, hingga saya sendiri merasa ini sangat tidak wajar. Dan malam tepat pukul 12 dini hari, saya memutuskan untuk tidak ke kamar. Saya menunggu di dapur. Ketakutan yang luar biasa, keringat dingin hingga saya merasa perlu buang air. Saya memutuskan untuk lari ke kamar mandi. Saya keluar dengan hati-hati, namun saya terkejut. Ada sosok berambut keriting, berwajah pucat dengan mulut yang sangat lebar, sedang memukulkan garpu dan gelas sambil tersenyum. Ting, ting, ting. Udah ceritanya, ya itu. Thank you banget buat siapa tadi namanya? Nilam, ya, untuk cerita horornya ya. Pengalaman dihantui hantu ting ting ting. Saya masih ting ting. Apa lanjutannya? Lupa gue lagunya. Ya itulah pokoknya. Ini mungkin setannya terindikasi sering ngedengerin lagunya Ayu Ting Ting. Saya masih ting ting, dijamin masih ting ting. Ya itu. Itu makanya dia langsung pakai kode ting ting ting, ngasih tahu gue masih ting ting nih, masih perawan ting ting gitu kan. Goblok. Ya. Kalau dibilang halu mungkin 50% ya. Karena apa? Karena pada saat dia karena pada saat dia streaming YouTube selama 1 minggu itu nggak ada kejadian apa-apa. Berarti dia nonton itu dengan keadaan yang biasa aja tanpa ada rasa takut. Hingga pada suatu hari dia ngedengar suara ting ting ting. Dijamin masih ting ting gitu kan. Akhirnya timbullah sugesti. Timbullah rasa takut gitu. Yang bisa dibilang dia halusinasi, yang bisa dibilang itu juga real gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena pada saat ini, karena mengambil dari pengalaman aku ya. Kalau biasanya aku nonton, kalau bulan puasa gini ya, bulan puasa atau ya nggak bulan puasa juga sih. Kalau misalnya gue lagi nggak bisa tidur, gabut, gue suka nonton YouTube kayak YouTube-nya Sarah Wijanarko atau mungkin Wijanarko. Ya bener. Sarah Wijayanto Wijanarko. Rubah-rubah nama gue disomasi lagi nanti. Kalau nggak gitu nonton horor-horor kayak film barat yang mungkin belum pernah sempet aku tonton gitu, aku nonton gitu kan, aku tonton ulang. Yang jelas film barat gitu ya. Nah itu biasanya kadang itu kesuges dengan dalam otak kita itu. Misalnya gue ngelihat adegan di film tersebut ada sosok hantu di depan pintu. Nah 5 menit 10 menit kemudian itu gue tersuges sama sosok yang ada di depan pintu. Nah dalam otak gue itu pasti ngelihat ada cewek lah apa segala macam. Nah itu yang biasanya sugesti kita yang diserap sama jin di sekitar. Terus jin itu berwujud seperti sosok yang ada di otak kita. Kayak gitulah pokoknya. Itu bisa dibilang halu, bisa dibilang benar juga gitu. Kita nggak tahu sih ya. Kalau misalnya gue jadi si Nilam juga pasti gue takut sih dengan keadaan seperti itu. Tapi di satu sisi lain gue juga masih meragukan ketintingannya si cewek keriting itu gitu. Apakah benar dia masih ting-ting atau memang dia sudah tong-tong? Gue nggak tahu anjir ya. Itu. Next, lanjut ke cerita berikutnya. Nih, cerita berikutnya ini datang dari siapa nih? Ntar dulu.
Cerita berikutnya ini datang dari Riyad, dari Medan. Judulnya adalah Toilet Rumah Sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Ana, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Salam buat para penggemarnya juga. Namaku Riyad, dari Medan. Udah pernah ngirim cerita juga sebelumnya tentang kesurupan massal di sekolah. Aku mau berbagi cerita seram lagi nih Kak. Pengalaman hororku ini terjadi di tahun 2018 yang lalu. Saat itu, almarhum kakekku sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di Medan. Aku gak bisa menyebutkan apa nama rumah sakitnya. Pokoknya rumah sakit tersebut udah lama dan terkenal angker gitu. Sebelumnya almarhum kakekku udah 2 kali dirujuk untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lain karena keterbatasan alat dan hal-hal lainnya. Penyakit kakekku itu kulitnya berubah jadi agak warna kuning gitu. Terus badannya jadi kurus. Aku lupa detailnya gimana. Pokoknya seperti itulah Kak. Jadi waktu itu aku datang berkunjung untuk menjenguk kakekku sama keluarga yang lain juga. Lumayan rame lah. Oh iya, kedatanganku ke rumah sakit ini perdana dan aku penasaran sekali dengan rumah sakit tersebut. Jadi setelah bertemu dengan kakek, aku dan kakak sepupuku berniat untuk berkeliling sebentar. Kami jelajahi satu-satu setiap lorong yang ada. Bangunannya terkesan tua dan lumayan menyeramkan. Hingga hari sudah sore dan beberapa keluarga memutuskan untuk pamit pulang. Saat itu aku dan kakakku disuruh untuk menginap 1 hari di sana, sekalian untuk menemani nenek yang menjaga kakek. Kalau nggak salah hari itu hari Sabtu. Karena besok libur, makanya aku menuruti saja permintaan mereka. Di kamar kakek hanya ada kami berempat saja. Kamarnya juga lumayan luas dan langit-langitnya lumayan tinggi. Ruangan pasien di sini kayak asrama, banyak pepohonan. Areanya luas juga. Bukan seperti gedung rumah sakit yang bertingkat. Saat itu di jam 7 malam, datang salah satu perawat untuk mengecek kondisi kakek dan memberikan makan malam juga. Aku dan kakek bercerita hingga tak terasa sudah jam 9 malam. Dan nenek menyuruh kami untuk makan malam. Kakak mengusulkan untuk cari makanan di luar di sekitaran rumah sakit saja. Aku pun mengiyakan. Pas kami keluar kamar menuju depan rumah sakit, cuaca malam itu terasa dingin dan seperti ingin hujan. Kami bergegas segera keluar supaya tidak kehujanan nantinya. Gak butuh waktu lama, ada tukang sate yang berjualan di seberang jalan sana. Kami menyeberang dengan mudahnya karena saat itu sepi sekali kendaraan yang lewat. Setelah selesai makan, kami pun bergegas kembali lagi ke kamar kakek. Tapi gak lama turun hujan yang lebat dan membuat pakaian kami basah sedikit. Jalan pun kami percepat hingga udah sampai di lorong rumah sakit. Berjalan menelusuri lorong yang lampunya remang-remang, ditambah suasana yang lagi hujan, membuat suasana semakin menyeramkan. Sebelum masuk ke kamar, kakakku meminta untuk ke toilet sebentar. Aku pun mengikutinya, karena sekalian buang air kecil juga. Kami cari tuh toilet terdekat, dan sesampainya di sana, lampu kamar mandi tersebut hidup mati. Karena takut, kami tidak jadi untuk ke kamar mandi tersebut dan mencari lagi kamar mandi yang lain. Dan sama halnya seperti yang tadi,
Kamar mandi kali ini lampunya juga hidup mati. Sampai kamar mandi yang ketiga begitu juga. Mau bertanya ke orang tapi di situ sepi. Nggak ada orang yang lewat. Kami pun memutuskan untuk kembali saja ke kamar mandi yang pertama tadi. Sesampainya di sana, kakakku memberanikan diri untuk masuk duluan ke sana, sedangkan aku menunggu di luar. Selang beberapa menit, dia pun keluar. Dan aku memperhatikan saat dia keluar dari toilet itu, seperti ada sosok bayangan hitam bermata merah menyala yang posisinya tepat di belakang kakakku. Saat lampunya hidup, sosok itu seperti hilang. Dan saat lampunya mati, sosok tersebut kelihatan samar-samar. Kayak Lights Out ya, film Lights Out kalau kalian tahu. Kakakku yang tidak tahu apa-apa melihatku dengan tatapan bingung. Dia bertanya, ada apa? Aku bilang gak ada apa-apa dan meminta untuk kembali saja ke kamar kakek. Kakak berjalan di depan dan aku mengikuti dia di belakang. Saat berjalan, leherku terasa sakit dan panas mendadak. Aku kebingungan dan memberhentikan jalanku. Aku berbalik badan dan melihat ke arah belakang. Terlihat sosok bayangan hitam tadi sedang mengintip ke arahku dengan matanya yang merah menyala. Kakiku terasa seperti tidak bisa digerakkan beberapa detik. Gak lama aku pun berlari menghampiri kakakku yang udah jauh di depan. Saat masuk kamar, nenek terlihat sedang tidur. Kakek pun juga. Kami pun mengambil posisi untuk tidur. Dan keesokan harinya aku dijemput dan pulang ke rumah. Selang beberapa hari kondisi kakek semakin parah. Dan rumah sakitnya mengusulkan untuk memindahkan kakek ke rumah sakit yang lain. Tetapi kakek menolak dan bilang ingin pulang ke rumah saja. Beliau terus-terusan bilang kalau ingin pulang ke rumah. Keesokan harinya di hari Jumat, kakek pun dipulangkan. Aku yang saat itu baru pulang sholat Jumat melihat ada mobil yang berhenti pas di depan rumahku. Oh iya kak, pas masih SD sampai SMP aku tinggal di rumah nenekku. Setelah kakek diturunkan dari mobil dan dibaringkan di ruang keluarga, gak lama kemudian almarhum kakek mengembuskan nafas terakhirnya. Aku melihat sendiri bagaimana kakek. Kayaknya gak usah aku ceritakan ya kak. Keinget lagi masa itu. Kakek juga udah tenang di alam sana. Dan setelah pemakaman kakek, masih ada satu lagi kejadian aneh yang aku alami. Tapi mohon maaf, gak bisa aku ceritakan di sini. Terima kasih buat Kak Ana sudah membacakan cerita dari aku. Mohon maaf bila ada penggunaan kata yang salah atau typo dan semacamnya. Next aku bakal ceritain lagi hal-hal mistis apa yang pernah aku alami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Riyad buat ceritanya ya. By the way, aku mau mengucapkan turut berbela-sungkawa buat kakeknya si Riyad. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Apalagi kakeknya Riyad kan meninggalnya di hari Jumat. Hari Jumat tuh hari baik. Biasanya dihapuskan segala dosa-dosanya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tuh udah. Ini gue refleks yang dia bilang waktu adegan yang lampunya kalau dimatiin sosok bayangan itu ada di belakang kakaknya, tapi kalau lampunya dinyalain sosoknya itu hilang. Itu mirip banget sama film Lights Out ya. Kalau kalian pernah tahu pernah nonton film Lights Out itu bener-bener lumayan nyeremin sih ya. Itu kayak apa ya? Yang bikin cerita tuh nggak salah yang bikin cerita sutradaranya Insidious itu. Tuh lumayan serem sih buat aku film Lights Out itu. Jadi dia bisa menampakkan diri di saat gelap. Tapi kalau misalnya
kena cahaya lampu itu kebakar dia kayak gitu. Tuh kalau misalnya kalian nonton tuh keren banget. Terus clue-nya adalah rumah sakit lama dan angker di Medan. Itu kayaknya RSUD deh. Tapi kalau RSUD kok nggak lengkap ya peralatannya. Rumah sakit angker dan terlama di Medan. Gue penasaran sih sama bentuk rumah sakitnya. Kenapa? Karena kalau masalah rumah sakit ini aku nggak bisa nggak bisa. Oh ini. Oke. Sudah tahu tempatnya? Rumah sakitnya apa? Bentuknya? Ya itulah. Rumah sakitnya kayaknya rumah sakit zaman-zaman Belanda ya bangunannya. Ini kalau nggak salah lah ya. Tapi gue nggak usah nyebutin namanya karena emang rumah sakitnya masih aktif sampai sekarang. Tuh kayak rumah sakit Dr. Sutomo lah. Kalau rumah sakit Dr. Sutomo kan udah pada tahu gitu cerita horornya kayak gimana. Karena udah sering banget aku bacain ceritanya temen-temen di podcast kisah horor. Ya kalau misalnya ada gangguan-gangguan di rumah sakit, ya gue nggak bisa mengelak kalau itu bukan halu. Ya kalau itu real gitu loh, bukan halu. Kenapa? Karena gue ngalamin sendiri hal-hal kejadian seperti itu gitu. Yang pertama kejadian waktu kakakku meninggal juga itu di rumah sakit Dr. Sutomo. Entah gue ya kalau dibilang entah gue halu, entah gue memang bukan ngeliat, ngerasain, nggak tahu juga ya. Namanya juga manusia itu makhluk, ibaratnya makhluk yang paling sempurna di antara mereka. Jadi hal-hal seperti itu tuh pasti kita bisa rasakan walaupun kita nggak bisa ngeliat gitu. Itu karena memang rumah sakit itu satu udah rumah sakit Belanda lama dan bangunannya itu udah 1 abad lebih walaupun udah direnovasi ya. Jadi kesan-kesan horornya itu masih ada gitu. Nah yang kedua, gue udah pernah ceritain ini bolak-balik dan udah sering aku ceritain di podcaster lain. Jadi ini rumah sakit Mardi Waluyo di Blitar. Itu emang kerasa banget horornya gimana. Makanya gue suka banget kalau explore atau cerita itu spotnya itu di rumah sakit. Apalagi rumah sakit terbengkalai dan itu rumah sakitnya zaman Belanda. Itu kayak gimana ya? Atmosfer horornya itu kayak dapet banget gitu loh. Karena di situ satu ada tempatnya orang sakit. 2 itu tempatnya menyimpan jenazah. 3 itu pasti ada orang sakit yang meninggal di lokasi tersebut. Jadi kan kayak horornya itu dapat banget gitu deh. Itu sih kalau menurut gue ya. Nggak tahu kalau menurut kalian itu ceritanya si Riyad ini halu atau enggak ya. Itu it's okay, itu penilaian dari kalian semua. Tapi menurutku ini ceritanya keren banget. Dan ditunggu cerita-cerita horor berikutnya ya Riyad ya. So buat teman-teman semua yang punya cerita-cerita horor nih, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Jangan lupa kasih bintang 5 di Spotify dan tinggalin komentar kalian di Noise. Karena sekarang Noise udah bisa ngasih komentar nih. Kalian udah bisa ngasih komentar di setiap episodenya. Nantinya pasti aku bacain nih komentarnya di setiap episode terbaru. Akhir kata saya Ana undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.